Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma'ashkala hatta yufhamah innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama al malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmat-Nya, dan nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiah. Dengan nikmat-Nya alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, kita masih melanjut tentang kitab Fathul Gharibul Mujib, Fathul Gharibul Mujib ala tahdhib at-targhib wa tarhib. Ya, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki At-Tahqiq Al-Sayyid Al-Alama Al-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Insyaallah kita baca di sini dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini kita masuk padanya at-tarhib min adamil istinza'i minal baul wa min takhalli ala turuqin nasi aw dhillihim aw mawaridihim. Kita sudah masuk bab sekarang mengenai ancaman, ya, bagi orang yang tidak membersihkan ketika buang air kecil. Ya, buang air kecilnya nggak bersih, atau buang air kecilnya di jalanan, ya, atau buang air kecilnya di tempat teduhan orang singgah atau orang lagi teduh di situ, atau ancaman bagi orang ketika buang air kecilnya itu di air yang bergenang, yang tidak mengalir. Ya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini. Jadi dari Ibnu Abbas. Jadi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas. Kalau disebutkan Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas. Kenapa dikatakan Ibnu Abbas? Karena yang namanya Abdullah itu banyak. Ya, ada yang namanya Abdullah bin Mas'ud, riwayat, ada yang namanya Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair, ya, ada Abdullah bin Amr. Ya, jadi sungguh disingkat An Ibni Abbas, berarti Abdullah bin Abbas. Ya. Tapi kalau nggak disebutin nama daerahnya saja yang namanya Abdullah, sebagai perawi hadis saya tahu. Biasanya kalau di kota Mekah itu Abdullah bin Umar. Kalau di Madinah namanya Abdullah bin Zubair. Jadi udah ada kebagian-bagiannya tuh. Kalau di Kufah Abdullah bin Mas'ud. Kalau di Basra Abdullah bin Abbas. Kalau di Mesir Abdullah bin Amr. Tapi kebanyakan kita sering dengar An Ibni Abbas, berarti Abdullah bin Abbas. Abdullahnya dihilangin tuh. Ya mau persingkat aja. Namanya aslinya Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhuma. Kalau ada radhiyallahu anhuma, berarti anak dan bapaknya itu muslim, sahabat.
Abdullahnya Islam, Abbasnya Islam, jadi radhiyallahu anhuma. Ya. Kalau an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, nah Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berarti Sayyidina Umar Islam, anhu doang, babanya masih belum. Ya. Nah, ini sedikit biar kita menambah wawasan saja ya. Makanya kita sering dengar Ani bin Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Kalau Ani bin Umar berarti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini. Dari kata Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini, pernah melewati dua kuburan. Lagi jalan rombongan para sahabat dengan Nabi, dan Nabi melewati dua kuburan. Faqala, ketika melewati dua kuburan tersebut, langsung Nabi bersabda, berkata, innahuma la yu'adzaban, kata Nabi. Ini dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Jadi sahabat dan Nabi rombongan lagi lewat, nggak taunya lagi jalan lewati dua kuburan. Nah, dua kuburan tersebut Nabi katakan, ini dua kuburan yang ada di sini nih sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir. Artinya sedang diazab besar oleh Allah. Ya. Dari hadis ini juga menyatakan bahwasanya adanya azab kubur. Azabul qabri hak. Azab kubur itu benar adanya. Nabi sampaikan, ini dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Berarti secara tidak langsung Nabi ingin memberitahu kepada kita, kepada sahabat Nabi, khususnya pada umatnya, bahwasanya sebelum dihukum, disiksa di neraka, ada juga orang terlebih dahulu disiksa juga di alam barzahnya, di alam kuburnya. Cuman nyatanya hanya Nabi tahu, Nabi doang yang tahu gaib, yang bisa melihat gaib. Kita nggak tahu. Ya, Nabi diberikan keistimewaan, mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat apa yang kita tidak lihat, apa yang para sahabat tidak lihat. Itu mukjizatnya Nabi. Jangankan seperti hal yang gaib, depannya sama belakangnya sama Nabi. Lihat belakang seperti ngelihat depan. Kalau kita kan kalau ada yang mukul dari belakang yang gatak nggak tahu. Kalau Nabi tahu depan sama belakang, samping kiri Nabi tahu. Sehingga tidak ada yang bisa untuk apa? Menyalakai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya mukjizat namanya. Ya, istimewa. Nah, bahwasanya hadis ini juga menunjukkan bahwasanya adanya azab kubur. Nabi katakan dengan lantangnya kepada para sahabat Nabi bahwasanya dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi meneruskan lagi, amma ahaduhuma, salah satu dari kuburan tersebut yang sedang diazab, penyebabnya apa? Fakana yamsi bin namimah, kata Nabi. Salah satunya yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena semasa hidupnya nih orang suka mengadu domba. Kata Nabi. Yang tadinya teman satu dengan yang A, yang B itu akur, sama dia dihasut, dirusak, akhirnya bertengkar. Itu namanya ngadu domba. Fitnah sana, fitnah sini, provokator. Yang tadinya adem ayem dibikin kisruh. Yang tadinya persahabatannya baik dibikin pecah gara-gara dia. Nah, itu namanya pengadu domba. Nah, orang yang semacam ini sebelum dicemplungin ke nerakanya Allah, diazab dulu di kuburnya di dunia, di alam barzah. Waliyadu billah. Karena orang yang suka mengadu domba seumur hidupnya gak bakal masuk surga. Nabi katakan la yadkhulul jannata namam. Gak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka hati-hati kita. Kita punya lisan, jangan sampai memecah belahkan antara persaudaraan kita. Lebih baik kita menyatukan, bukan mengompor-ngomporin. Yang udah panas jadi panas. Yang mana tadinya ada permusuhan, kita ademin. Itulah orang muslim yang sebenarnya. Ya, karena al-muslimu akhul muslim, orang muslim adalah saudara orang muslim lain. Dan jangan gara-gara panas, sono komporin, iya tuh bener, baru tambah kompor lagi. Nah, ini waliyadzubillah, hati-hati. Ya, makanya kita jaga, kita bisa lisan. Kebanyakan kita sholat, sedekah, tapi lisan kita nggak jaga, penyebabnya kita diiqab oleh Allah gara-gara bukan karena kita ninggalin sholat.
kita kadang-kadang lupa gara-gara apa? Lisan kita tidak dijaga. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu penyebabnya apa ya? Menjaga lisannya. Walaupun lisan enteng tapi dosanya besar. Ya, begitu juga enteng tapi pahalanya besar. Ini lisan nggak ada tulangnya. Ya, makanya hati-hati. Maka Nabi katakan ini ada ya sedang diazab besar oleh Allah di dalam kuburan ini. Kan masih di dunia ini. Artinya ada azab kubur itu ada, benar adanya. Kalau orang nggak percaya dengan azab kubur, wah waliyadzubillah. Ya, keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena azabul kubri hak, azab kubur itu benar adanya. Lantas ketika itu wa amal akhir, Nabi katakan lagi yang satu lagi nih, yang lagi diazab juga, sama-samanya sedang diazab, fakana la yastatiru min baulihi. Ketika dia buang air kecil, dia tidak ditutup. Buang air kecilnya di tempat terbuka sehingga auratnya kelihatan. Dibuang air kecil di jalanan, di pinggir jalan, orang lalu lalang ngelihat, ngapain nunjuk orang, tapi tahu ada air aja muncratnya di situ. Hati-hati ya, yang kerjanya di jalanan ketika buang air kecil cari pom bensin, cari masjid, cari tempat umum, WC umum. Jangan sampai demi kita menjaga langsung 2000 perak, ya nggak apa-apa, daripada apa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cari tempat yang tersembunyi. Kita di padang rumput atau di padang pasir, cari tempat yang tersembunyi. Ya, ditutup. Jangan kelihatan auratnya. Ya, jangan sampai kelihatan auratnya oleh orang lain. Atau juga ya, al-waqi wa mu'adaban fi dhanniha wa qalitaha abala kabir adzabil qabri. Nah, ini dia. Ya, hatain al-kabirain ini sababan adzabil qabri. Fakana tadaru kalau ayyaqdil haja ala tariq la yastatiru, maksudnya dia mentuntaskan hajatnya di jalanan. Ya, kita sering lihat tuh orang tuh kalau lagi jalan tuh naik motor di bawah jembatan atau di pangkalan, jalan enak bener, nggak merasa berdosa. Ya nggak boleh. Ada adab dan akhlak bagi orang Islam. Orang Islam itu nggak hanya diatur masalah sholat dan haji dan yang lainnya saja. Masalah akhlak, adab, kepribadian, perilaku seseorang juga diajarin di agama Islam. Makanya sempurna agama Islam. Kalau kita buang air kecil, nggak boleh kita buang air kecil di pohon yang berbuah. Makruh hukumnya. Bahkan bisa ya kalau untuk merusak bisa haram. Atau di lubang, ada lubang semut, kesian binatang di dalamnya, makan jengkol lagi, kesian ya. Begitu juga di papan, misalnya ada papan kecil kita siramin tuh, kesian, nggak boleh, makruh. Jadi nggak boleh kita sembarangan. Kalau mau kita gali biar nggak kecipretan, kita gempurin kita punya tanah. Kalau di kondisinya di luar ya, bukan di dalam. Kalau di luar kita gempurin biar nggak cipretan. Habis itu kita uruk. Akhlaknya begitu. Jangan ada papan kita khawatir ada yang nyari papan, nyari wah papan kecil nih bakal ini nih. Ya. Bekas dikencingin nggak tahunya kering emang. Dulu pernah dikencingin orang ya nggak boleh. Makanya akhlaknya nggak boleh. Ya, kita harus bil adab. Ya, jangan di tempat-tempat yang semacam itu. Ya, apalagi kelihatan oleh orang. Apalagi kalau di luar tuh biasanya tuh buru-buru. Ya, cepat-cepat buang air kecilnya. Sehingga netes di sini ke celana dalam atau celananya. Karena kan nggak mungkin orang buang air kecil di luar itu nggak mungkin jongkok. Pasti buka sletingnya udah diri aja. Bersih airnya nggak tahu pakai apaan. Ya, kadang-kadang nggak dicebok. Ya, kadang-kadang nggak dicebok. Syukur-syukur masih perhatian dengan cebok. Ini kadang-kadang enggak, langsung tutup aja begitu. Allahu Akbar, di sholat ke masjid. Netes dibawa najis di sholat. Sholatnya membawa najis. Syarat keabsahan sholat adalah
syaratnya adalah suci dari najis. Sedangkan dia sholat dalam keadaan najis, ya sholatnya enggak sah. Ini penyebabnya. Kadang-kadang kita kok sholat, tapi kita nggak memperhatikan hal yang kecil semacam ini, sehingga kita sholat selama itu bawa najis. Waliyadzubillah. Akhirnya udah capek-capek sholat, tapi sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penyebabnya nih. Ya, penyebabnya adalah ya azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu dia tidak buang air kecil, tidak tuntas, nggak bersih. Ya, nggak bersih. Maka kita perlu hati-hati, jangan sampai orang yang menuntut ilmu, orang yang suka datang sholat taklim di majelis ilmu, perhatikan hal istinja seperti ini. Jangan kita remehin, jangan kita nyembarangin, karena kita ibadah kepada Allah. Salah satu syarat beribadah kepada Allah ketika kita sholat, nggak boleh membawa najis. Ini yang kita perhatiin, jangan sembarangin. Ya, makanya mesti benar-benar rapi tuntas dalam buang air kecilnya. Karena apa? Nabi SAW juga dikatakan dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas juga ini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kalau tadi diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Ini hadisnya sahih benar, ini paling tinggi. Nah, ini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol, ya, Ibnu Abbas berkata, Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya. Kata Nabi apa? Amatu adabil qabri minal bauli. Kebanyakan al-aktsar. Amah itu al-aktsar, kebanyakan, paling banyaknya, maksudnya paling banyak. Kata Nabi, azab kubur umatnya penyebabnya adalah kencing. Kan macam-macam tuh yang diazab kubur tuh, ada yang ngadu domba, ya, ada yang ini, ada yang durhaka sama orang tuanya, kan banyak tuh. Tapi al-aktsar, kata Nabi, paling banyak penyebab dari umatku yang diazab kubur, penyebabnya adalah buang air kecilnya enggak benar. Waliyadzubillah, hati-hati. Maka kita perhatiin, ya, ceboknya caranya gimana? Ya, jangan kita sembarangan untuk buang air kecil, yang penting keluar. Enggak begitu. Ini yang kita keluarin seni ini najis. Kalau kena kain, kena celana, nggak boleh untuk melaksanakan sholat kita. Kita harus ganti, cuci yang benar. Nah, ini kita perlu perhatikan hal semacam ini. Kelihatannya remeh, tapi ketika kita sholat, bisa sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan syarat sholat kan kita udah belajar tuh. Salah satunya apa? Ya, bila izalatun najasa, ya, hilangnya menghilangkan najis. Nggak ada najisnya. Ya, nggak boleh kita membawa najis dalam apa? Dalam sholat. Ya, kan ada 5 tuh syarat sholatnya. Nah, itu fastanzihu minal buli. Maka Nabi perintahkan bersih-bersihlah, perhatikanlah, ya, ketika buang air ke beristinja. Ya, hati-hati khususnya laki. Maka aneh berapa kali aneh sampaikan di sini maupun di luar, ya, di tempat lain. Ya, kita sampaikan bahwasanya kalau anak laki maupun perempuan kalau buang air kecil, kita jauhkan dari buang air kecil berdiri kecuali darurat. Mau laki apalagi perempuan nih, kalau perempuan udah duduk dah, nggak bisa dah. Kalau laki jauhkan dari kita buang air kecil dari berdiri, jauhkan kecuali darurat yang emang terpaksa untuk berdiri. Kalau bisa nunggu lama nggak apa-apa, tapi kalau emang seandainya nunggu nggak bisa akhirnya keluar, itu kan darurat. Ada orang yang nggak bisa nahan buang air kecil, kalau nungguin kelamaan bisa sakit, itu darurat. Boleh, nggak masalah kalau darurat benar. Tapi kalau bisa ditahan, kalau ada tempat yang luangan untuk bisa masuk ke WC yang mana tertutup, bisa kita buka semuanya, kita jongkok dengan rapi, lebih baik di situ. Ya, jangan kita memilih yang penting instan, enak, langsung diri dimasukin, begitu kocorannya kecil lagi dikit. Ya, mereka yang bikin orang kafir, nggak ngerti. Ya, bahkan tisu doang udah selesai. Ya, nggak paham. Kalau Islam nggak gitu diajarin, bersihnya dengan naik dengan benernya. Bahkan ketika kita buang air kecil, bahkan kalau kita mau sedikit
Ya, bahwasanya kalau kita buang air kecil nih, usahakan buang air kecil kalau bisa anak laki jangan jongkok. Ya, dia begini nih. Ya, ini kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Jadi begini. Ya. Nah, ini ketekan di sini enggak. Dua ini kan apa namanya sih? Zakarnya dipegangnya begini. Ya, jangan dipekal begini, ya. Pegang begini. Ya, diginiin. Artinya dilurusin, jangan turun ke bawah, diarahin supaya jangan kecipretan. Nah, ketika buang air kecil begini atau ya begini, ini mangkuk nih, tangan kanan nian belakang bongkong ini mangkuk ke tumit, dipangku. Nah begini, beda sama perempuan ya. Udah buang air kecil, tapi lebarin. Kalau bisa airnya mengalir, udah, jangan langsung. Ini diurut dulu. Karena kan ada selangnya, masih ada netes, kita giniin, itu kan keluar ntar, gitu ya. Kalau bisa berdaham, dahamnya bukan ke perut, yang menyodok untuk keluar, langsung ke sana. Ya, selesai cebok, bersihin dulu bawahnya, jangan langsung cebok, bersihin dulu, karena ini kan belepetan najis, bersihin dulu pelan-pelan, ya, udah bersih, baru kita bangun. Kita bersihin semuanya, insya Allah yang kayak begitu ya nggak ada tetesan. Biasanya kalau orang langsung begini bangun tetes langsung. Ada orang yang kayak begitu. Ya, ada orang ketika dia buang air kecil dia langsung pakai celana aja. Biasanya juga ada begitu tuh. Karena nggak diginiin dulu, nggak bersih dulu. Masih ada nyangkut di sini nih. Ketika dia bangun kan ketekan, otomatis yang di dalam keluar. Sert. Ada orang yang kayak begitu, apalagi orang tua. Yang nggak bisa nahan kencing biasanya, bisa keluar cer. Nah kena celana, ya najis. Walaupun udah bener tuh jongkok begitu tuh. Ya, kadang-kadang ketika kita udah begini dibalik lagi, begini. Biar apa sih? Biar supaya ini tuntas. Ya, kalau ilmu kedokteran nggak usah ditanya itu sih. Pasti dijauhkan dari sakit kelamin udah. Artinya bersih. Ya, nggak anyang-anyangan, ya, jangan semacam-macam dah. Karena kenapa? Dibersihkan. Itu ajaran Islam yang model kayak begitu doang. Nggak ada. Pakai air. Kalau ada pakai batu boleh. Begitu dikasih air lagi. Udah cakep bener tuh. Ya, udah cakep bener kayak begitu tuh. Biasanya kayak orang tuh batunya batu korar dibersihin, cuci dulu, set terus cuman ini doang. Jadi lebih yakin aja. Tapi yang wajibnya itu pakai air. Ya, pakai air. Atau kalau nggak ada air pakai tisu, ya baru pakai air. Jadi benar-benar rapi dan nggak ada tetesan lagi, udah bersih. Ketika kita bangun nggak ada air yang keluar. Ini air yang keluar kencing ini bukan air dari basuhan ya. Air yang keluar dari sininya kencing ini itu najis. Makanya kita perlu perhatikan. Dan itu dibawa ke sholat. Nah, dibawa di sholat, membawa najis. Makanya kata Nabi, paling banyak penyebab umatku diazab kubur, nggak tahu gara-garanya apa. Air kecilnya, buang air kecilnya tidak tuntas, sembarangan. Makanya aneh saranin bagi kita, ya jangan kita kencing berdiri kecuali darurat ada 3 kali dah tuh. Nggak bisa nahan kencing, misalnya ada orang kan nggak bisa nahan, nungguin lama bener nih, baru masuk lagi kita datang. Lama bener. Udah dah lebih baik ya udah terpaksa daripada ntar kalau nunggu nggak sengaja kebuka akhirnya. Itu darurat lain ya, darurat atau yang semacamnya dah, atau sejenis semacamnya itu yang mengandung darurat. Kita hati-hati tuh ya, kita buang air kecil yang bener. Apalagi kita jadi imam mau sholat, wah kita juga najis semuanya nanggung nih ya, nanggung yang ada di waliyadzubillah, kita nanggung jadinya. Oke, hati-hati, kita perhatikan hal yang semacam itu. Ini kadang-kadang kita kurang perhatian ya, ceboknya ini kurang perhatian ya, sehingga sembarangan aja ya. Dan kalau bisa juga, kalau di kamar mandi itu kalau bisa pakai sendal ya, pakai sendal, siapin sendalnya, sediain sendalnya kalau bisa. Kalau di rumah khususnya ya, kalau di masjid kan repot. Tapi kalau ada sendal di dalam masjid ya nggak masalah dah. Tapi kalau misalnya di rumah ya, bukan dalam masjid ke sini, maksudnya di situ kan disediain sendal misalnya.
Tapi kalau di rumah kalau bisa pakai sendal khusus, sendal WC yang nggak licin. Kenapa? Karena najis itu banyak, penyakit banyak di situ. Ya, banyak kotoran-kotoran di situ banyak. Sehingga nggak langsung kena terkulit kita, bersih jadinya kita. Ya, dan juga enggak kecipretan yang lain-lain. Jadi enak benar-benar kita keluar dari kamar mandi dalam keadaan suci. Karena kan kadang-kadang kan kita udah bisa menjaga saudara kita, kan kadang-kadang kan sembarangan. Itu yang kita perlu waspadai seperti itu. Kadang-kadang orang tamu kita yang nggak tahu asal-asalan aja, buang air kecil nggak disiram langsung keluar aja ke rumah, ya keluar. Nah, itu yang menyebabkan semacam itu, kita jaga. Makanya kita jaga tuh buang air kecil supaya apa? Buangnya itu benar, sehingga dijauhkan dari apa? Dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan sehingga sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Nabi secara umum tuh aksar, paling banyak Nabi katakan. Ya, diazab dulu kuburnya. Penyebabnya sepele nggak taunya. Ya gitu, buang air kecilnya tidak tuntas. Waliyadzubillah. Ini kadang-kadang kita harus perhatiin. Ajarin anak kita semacam itu. Dari sekarang kita ajarin cara buang air kecilnya gimana. Apalagi yang perempuan, dibersihin dulu, dimana dulu. Kalau laki begitu juga. Ya, kalau perempuan kan lebih didehem kalau perempuan. Kalau laki digosok begini. Ya, lebih diutamakan digosok. Dibersihin yang bawahnya nih. Ini kan ini lubang nih di bawahnya ini kan ada selangnya tuh. Ya, kita kan ngomongin masalah ini supaya bukan masalah jorok atau tidak joroknya, biar kita paham. Nah, diginiin. Ya, di pinggir diginiin. Nah, itu kan keluar tuh otomatis. Bersih, baris itu bersih cebok. Terus wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas juga ini. Ya, masih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Ibnu Abbas pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau pernah dengar Nabi bersabda apa? Ittaqul mala'inat salat. Kata Nabi, ittaqul ijtanibu. Ya, jauhilah maksudnya. Jauhilah al-mala'in al-amakin allati tajlibul ad. Tempat yang membawa laknat. Ya, tempat yang membawa laknat baginya. Ya, kita jauhin dari tempat-tempat yang jadi bikin orang murkanya sama kita. Nah, ketika buang air kecil di sini, kita jauhin ke tempat-tempat orang jadi murka dengan kita, Allah jadi laknatin kita. Ya, jadi kesal sama kita misalnya, dilaknatin orangnya. Walaupun nggak tahu siapa, ketika kita buang air kecil, dijauhin. Ya, kita jauhin tempat apa? Kata Nabi, ya, mal malainat salat Rasulullah, tempat mana saja ya Rasulullah. Ketika kita buang air kecil itu yang membuat Allah jadi laknat baginya. Ya, jadi bumerang baginya. Qala Nabi yaqudu ahadukum fi dhillin istadallu bihi. Ya, janganlah kalian berbuang air kecil itu di tempat orang sering duduk di situ. Ya, di mana ya? Pos RW, pos di bawah, kucing di situ. Jangan, atau orang teduh di halte. Itu kan lagi ada hujan, kita nungguin. Stop, pesing. Kurang ajar ya. Jadi orang hina tuh, orang laknat tuh. Brengsek ini, wow. Secara tidak langsung orang laknat tuh orangnya. Walau nggak tahu siapa yang kencing. Ya, ada yang kayak begitu. Ya, ada kita lagi duduk, enak aja. Di sebelah sana orang kencing aja. Ya, orang yang kerjanya di luar tuh. Kita nyaksiin sendiri, ya Allah. Pak, nggak ada kamar mandi Pak. Oh, jauh, nggak bisa jauh. Giliran orderan bisa, tapi giliran kencing nggak bisa, bilangnya jauh. Ya, padahal dekat rumah sakit, dekat doang ada rumah sakit, ada masjidnya, cuma jalan 20 meter, 30 meter jauh. Ya, mau nggak mau dia dibilangin malah susah. Ada yang kayak begitu, di samping tempat orang duduk, walaupun panjang. Ya, nah ini apa? Nggak boleh. Jadi jauhin dari Nabi yang kayak begitu. Ya, tempat orang-orang nongkrong, maksudnya orang-orang nunggu, duduk. Ya, kayak di halte-halte, kayak di tempat-tempat yang mana orang sering ngumpul di situ. Gak boleh kita buang air kecil di situ. Dilaknat oleh Allah Subhanahu. Bahkan orang-orang di situ akan mencercanya, menghabisinya. Ya, kata Nabi. Ini yang pertama. Au fitorik, kata Nabi. Atau di jalan. Buang air kecilnya di jalanan. Kita kalau lewat jembatan tuh, mau ke arah
romsol dari Selipi. Mantap bener itu. Pas naik ke atas, bukan wipol tapi apa ya, air kencing. Maunya bukan main. Itu dulu masih jalan kaki ke atas. Nggak boleh di jalanan, nggak boleh, atau di gang. Orang lalu lewat, pas masuk gang, pas mau belok kan, bukan. Kalau kucing nggak apa-apa, manusia binatang nggak berakal, buang air di situ, kucing berak nggak masalah, ya, karena mereka dia binatang. Tapi kalau manusia kan punya otak, ya nggak boleh, punya akal, nggak boleh kita sembarang murka baginya. Jangan di jalanan. Makanya kalau kita buang air kecil, kalau di sini nggak ada alasan. Pom bensin, apalagi pom bensin depan udah ada tuh, gede lagi. Ya, masjid banyak, musola banyak begitu. Nggak ada alasan untuk apa? Untuk buang air kecil di jalanan. Ya, kalau bisa, ayo ke masjid. Masjid aja. Tapi jangan di masjid teman-teman buang air kecil doang, nggak sholat. Mana ada orang gitu, kalau mau buang hajat di masjid. Tapi kalau sholat nggak ada di rumah, jangan ya. Au fitorik, atau di jalan, au finak imain, atau di tempat genangan air yang air itu tidak mengalir. Bahaya nih, ada air bergenang, enak air, ya. Ntar kalau kecipretan orang najis, ya, karena air yang kurang dari 2 kula itu kalau kena najis hukumnya najis, walaupun sedikit, walaupun nggak berubah baunya, nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya. Kalau misalnya kurang dari 2 kula air, ya, walaupun nggak berubah, tapi kalau kejatuhan najis, hukumnya najis langsung. Beda dengan air yang lebih dari 2 kula, ya, lebih dari 2 kula. Ya. Kalau lebih dari 2 kula bisa najis kalau berubah baunya, rasanya, warnanya. Ya, makanya hati-hati, nggak boleh ada genangan air habis hujan biasanya tuh, kencing di situ, kecipretan. Ya, orang mau sholat lagi, nah itu najis jadinya. Ya, dosa itu, nggak boleh, bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ini bahaya, makanya kita harus hindari nih kayak begitu. Ya, ijtama'a fil bi'ir minal ma', atau di sumur ada ember, kencingin di situ, ya, nggak ada kerjaan bener. Ya, inna hadzalik lana idza'il lil marin wal jalisin wasyaribin. Kenapa sih bisa telaknat dan jelek itu larangan tersebut? Karena mengganggu lil marin. Yang pertama, mengganggu orang jalan. Kalau ditorik, kita lagi jalan mengganggu, bau, ya terganggu lah kita gitu yang menjalan. Atau jalisin, kalau misalnya tempat yang duduk-duduk di halte-halte, keganggu orang yang lagi duduk, aroma bau pesingnya, ya. Atau juga lisyaribin, kalau di tempat air bergenang atau ember, ya, apa? Mengganggu orang siapa? Mengganggu orang yang mau minum, mau mandi misalnya, atau binatang mau minum, ya, banyak macamnya. Nggak boleh kita sembarangan, ya, buang seperti itu. Katanya apa? Malain, tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya hati-hati. Ya, makanya kita harus perhatikan hal yang semacam ini. Jangan sampai, ya, kita menghindari itu begitu. Ya, di tempat yang kita bilang, kalau buang air kecil, kalau bisa di tempatnya. Kalau di jalan terpaksa itu lain cerita. Cari tempat yang mana tidak mengganggu orang. Cari tempat yang mana, kalau di sini kan nggak ada. Tapi kalau misalnya daerah kebon di mana, misalnya di luar dari Jakarta, kalau di sini kan minta tolong aja ke tetangga orang. Ya, kita minta izin. Atau di mana di situ ada RW, ada atau apapun, ada. Ya, banyak kalau di Jakarta, nggak ada alasan kalau di Jakarta. Tapi kalau di kampung-kampung, ya, cari tempat yang mana tidak mengganggu. Misalnya di kali yang air mengalir. Ya, di kali gede, tempatnya tertutup, kita berhenti di situ, kita turun, cari-cari supaya nggak ada yang tertutup, terjaga aman, air yang mengalir, airnya deras ngalir, nggak apa-apa. Ya, airnya ngalir gitu, congkan di kali begitu, kalau ke Sukabumi misalnya. Ya, kita cari di tempat yang mana orang tidak terganggu. Jangan kencingnya di mana orang mengganggu. Ya, hati-hati. Ya, kita lihat dulu posisinya, oh aman di sini.
cari, ya cari posisinya. Tapi kalau di Jakarta nggak ada alasan sih Jakarta, ya di mana aja gampang, ya cari aja pom bensin, udah fasilitasnya pom bensin udah cakep bener udah, ya udah ada tempat buang air kecilnya. Kenapa disediain? Ya, karena ada karyawannya. Ya, karyawannya kan masih kencing juga, jadi sediain di situ, minta izin di situ. Ya, nah ini kita harus apa? Menjaga. Rawahu Ahmad. Ya. Babul yuqal qabla dukhuli lil khala ba'da khuruji minhu. Nah, kita masuk bab yang dikatakan ketika kita masuk ke khala, kamar mandi, ya WC, wa ba'dal khuruji minhu, dan setelahnya, ya keluarnya. Nah, ini kita kenapa kita nggak catetin? Karena udah pada hafal pasti. Cuman prakteknya aja kadang-kadang lupa. Keluar aja, masuk aja. Ya, padahal gampang benar. Ya. Karena kenapa? An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, ketika beliau masuk kamar mandi, ya qala, mau masuk, Nabi katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kadang-kadang kita hafal doang, prakteknya jarang dilaksanain. Ya, ini kita harus nih kalau mau masuk kita baca Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku ini a'udzubika, berlindung kepadamu, minal khubuthi. Ya, al khubuthi di sini disebutkan al khubuth wa hum dzukur asyayatin, setan-setan laki. Ya, wal khaba'ith inaiha, inat, setan-setan perempuan. Ya, jadi berlindung kepada setan-setan laki dan setan-setan perempuan. Nah, kenapa? Li'anna syayatin tawi ila mawadhi'il aqdar. Kenapa kita baca itu? Karena tempatnya setan itu di kamar mandi, tempat-tempat yang kotor. Kita berlindung, ya, biar dijaga. Ya, yang pertama itu, biar kita enggak diganggu sama syaitan. Tempat kamar mandi kan diganggu, ya bahaya tuh tempatnya di situ. Makanya kalau kamar mandi jangan lama-lama. Ya, bahkan ada yang mengatakan, ya kita dibaca dengan itu dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik di kamar mandi, kayak jatuh misalnya. Ya, karena kan kebanyakan orang beda, jatuh di kamar mandi sama jatuh di luar itu beda biasanya. Ya, kalau kita perhatikan, kalau orang udah jatuh kamar mandi, pada umumnya kebanyakan ya udah bisa stroke, waliyadzubillah dan lain-lainnya. Beda sama jatuh di luar, biasa aja, benjol doang aja biasa. Tapi di kamar mandi lain. Emang itu Nabi perintahkan untuk begitu. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang kedua juga kalau kita baca dilindungi dari Allah, karena licin kamar mandi, kepleset dan lain-lain. Ya, dan dijauhkan dari syaitan atau jin, dilihat. Kan kita nggak bisa ngelihat, dia bisa ngelihat. Ya, dengan itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di kamar mandi selamat di situ, nggak diganggu-ganggu sama yang setan. Tapi setan itu apa sih? Nggak gangguin kita, nggak muncul palanya tiba-tiba, enggak, itu film ya. Kita jangan berpikiran seperti itu. Setan itu merayu kita, mengganggu kita supaya kita itu tidak taat kepada Allah, biar kita itu melanggar perintah Allah. Tujuannya satu, supaya nanti di neraka bersamanya. Itu doang, bukan kayak film setan. Ya, kalau yang tiba lewat tiba-tiba muncul, kabur, nakut-nakutin orang tuh manusia. Makanya kalau ada yang muncul gitu, samperin aja, getok, benjol insya Allah. Ya, karena nggak mungkin setan, nggak mungkin kayak begitu. Insya Allah nggak. Ya, berapa banyak orang yang kayak begitu, ketakutan begitu, akhirnya tukang sate kabur, satenya diambil duitnya. Ya iya, karena ditakut dia, pikirannya samperin. Ya, berapa kali banyak kayak begitu. Zaman dulu begitu ya, zaman sekarang udah nggak ada ya. Ya kayak begitu. Ya makanya jauhin. Kita baca nih Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu kita praktekin tuh, itu sunnah Nabi SAW. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Patokannya kalau sesuatu yang baik didahului dengan yang kanan. Patokannya kalau sesuatu yang buruk, yang nggak bagus, yang nggak baik, ya didahului dengan kaki kiri atau didahului dengan sesuatu yang kiri. Cebok baik apa kurang baik, ya udah tangan kiri. Makan baik apa enggak, tangan kanan. Sesuatu yang begitu aja. Keluar masjid baik apa tidak, keluar. Dimana orang lalu lawang, maksiat ada, kaki kiri. Ya. Masuk masjid bagus, kaki kanan. Pakai sendal bagus gak? Pakai sendal bagus. Ya, pakai sendal bagus.
kaki kanan. Tapi kalau dari masjid gimana keluar masjid? Caranya begini, terakhir. Sebelum kita mulai akhirin, kalau kita keluar masjid pakai sendal, ya kita upayakan, ya usahakan supaya kita dahulukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita amalin sunnah Nabi. Kan kalau kita mau pakai sendal kan otomatis kan kaki kanan dulu yang kita masukin. Nah, berarti keluarnya kaki kanan dong. Caranya begini, sendal dua begini, kita keluar kaki kiri dulu, tapi sendal itu kita nggak pakai, kita injak tuh. Baru pas yang kaki kanan, baru kita masukin ke lubangnya. Baru yang kiri kita masukin. Itu caranya begitu, biar pakai sendalnya kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Ini kita perhatiin, katakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ya, wa Aisyah radhiyallahu anha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kharaja minal khola. Ya, kalau keluar dari khola, keluar dari kamar mandi, bacanya cuma sedikit, makanya aneh langsung aja karena udah azan, bacanya cuma sedikit doang. Ini gampang. Ada sih yang panjang sebenarnya, cuman gampang aja. Kita baca apa? Gufronaka. Udah gitu aja. Keluar dari kamar mandi, kita baca gufronaka. Udah. Ya, kita minta ampun kepada Allah dari aurat kebuka, dari sesuatu yang nggak baik. Udah, keluarnya baca aja gufronaka. Udah gitu aja, gufronak atau gufronaka. Masuknya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu yang pendek tuh. Kita keluar dari kamar mandi, ucapin lisan kita gufronaka. Udah gampang. Kalau ada yang panjangnya lagi ada, cuman yang pendeknya dulu. Ya, biar kita terbiasa dulu untuk menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkahkan kita, akan memudahkan segala urusan kita, akan memudahkan menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkahkan segala urusan kita, rezeki kita, dan mati kita dalam keadaan husnul khatimah bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW kelak nanti di yaumul qiyamah, di surga nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Rabbana Nabi anana nana sarabana lalala fatub alaina taubat agsilukul wastur lana al-awrat wa minir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil illani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina jamamina rabbi fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasti suhabi walhamdulillahi fil badi wat tanai amdan daimahabat syai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.